saya mau berjuang supaya Pancasila yang dalam cerita saya tadi itu supaya bisa harus dinyata. Soekarno pernah kata-kata itu, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Saya tulis buku dalam proses seminar dulu di STPM tahun 2013 tentang Rumah Pancasila ini. Lalu saya suruh mahasiswa bikin miniatur Rumah Pancasila. Waktu seminar itu sempat tampil juga di situ. Habis seminar saya bawa miniatur rumah itu taruh di sini, taruh di ruangan ini. Lalu kemudian karena di rumah ini ibu-ibu mereka ada kegiatan jual-jual di depan itu, ada dapat bantuan tadi Lurah Kelimutu ini datang beri sumbangan ada lemari untuk kelompok di sini, lalu kemudian duduk di teras ini, lalu beliau bilang, "Bapak, itu apa itu? Rumah Pancasila." Lalu saya cerita sedikit perjalanan ide itu lewat sampai seminar. "Bapak, bagaimana kalau Bapak ikut sampaikan ide ini lewat musrembang supaya kalau di Kelurahan Kelimutu tidak usah lagi Bapak juga penatua di sini, jadi tinggal kita ini. Tapi nanti waktu yang rapat terakhir sebelum ke tingkat kecamatan itu Bapak hadir." Saya oke, supaya menjelaskan itu. Baik, saya hadir. Begitu saya hadir di situ, mereka juga oke. Sampai di kecamatan Ende Tengah, mulai 2013 itu. 2 tahun saya mengikuti musrembang untuk menggolkan. 2014, 2013, 2014. Sampai di tingkat kabupaten. Sampai penetapan anggaran juga sudah. Mau aksi pertama di Kelurahan Kelimutu 2015. Karena pas 2015 itu sudah ada alokasi anggaran, saya heran, kok sampai dengan mau akhir 2015 ini tidak ada tanda-tanda. Ternyata waktu itu juga ada perbedaan penafsiran. Karena waktu itu ada dinas pariwisata, P&K, perpustakaan, lalu kemudian yang urus taman di bawah itu kan itu tentang Pancasila. Tarik-menarik penting akhirnya tidak jadi. Saya tanya lurah, Bapak itu tadi kami jadi bingung. Akhirnya saya tidak patah semangat. 2015 itu saya tulis buku. Waktu tulis buku itu bukan karena proses yang musrembang tadi itu. Saya tulis buku karena Jokowi mau kunjungi Ende. Saya bilang biar supaya kado untuk Jokowi sampai sini. Ternyata Jokowi juga tidak jadi sampai di sini. Tapi saya tidak tetap patah semangat. Perjuangan saya jalan terus. Tahun 2016, mahasiswa yang kepala desa dari Mukureku, kuliah di STPM, dia mau wisuda, dia bilang saya, "Bapak, bangun di desa saja. Di atasnya kami punya ini." Saya fasilitasi tahun 2016, turun waktu musrembang di lapangan, kemudian sampai bangun. Karena saya bilang itu bukan hanya buat rumah lalu kemudian tidak jelas di situ. Di situ harus posyandu juga ada di situ, perpustakaan desa ada di situ juga, kegiatan-kegiatan desa punya juga ada di situ. Tahun 2018 saya mendampingi mahasiswa di Desa Tongkopapa, KKN. Proses pendampingan mahasiswa KKN di sana itu, saya tawarkan lagi ide itu. Respon desa juga ada. Lalu saya bilang, kalau di desa, pondok literasi desa. Kalau kamu di sini, kita bangun pondok literasi apa? Saya tanya anak-anak, waktu itu ada pertemuan perangkat desa, kepala sekolah, guru-guru dengan perwakilan siswa dari kelas 3 sampai kelas 6. Waktu saya tanya mereka, kita beri nama pondok literasi apa di kita punya sekolah ini. Mereka, Pak, kami tidak tahu. Sambil sharing-sharing pengalaman, karena waktu itu kami pertemuan pas di Hari Literasi Internasional, tanggal 8 September 2018. Begitu cita-cita saya ini langsung, bagaimana kalau kita beri nama Pondok Literasi Pancasila?
Anak-anak di situ langsung melompat, "Opa, kami setuju." Saya langsung tertegun sedikit, ini anak-anak yang belum tahu banyak, tapi mereka spontan di segala macam sudah. Dan begitu mereka bilang Pondok Literasi Pancasila, mereka setuju. Saya juga dapat sinyal dari Kupang, Pak Christo Blasin. Dia bilang gubernur punya program strategis, pariwisata, literasi juga, literasi nasional. Pak, tolong jabarkan juga rumah Pancasila dalam konteks pariwisata dan literasi. Akhirnya saya bilang, ini saya sementara kerja di lapangan. Mereka justru setuju. Tapi sampai hari ini juga realisasinya belum ada. Tahun 2019, saya ikut lagi kegiatan Abdi Mas dan KKN di Nagekeo. Waktu ada di Manggarai itu ada. Saya bilang, saya dekat-dekat sini saja. Akhirnya mereka, saya minta, saya bilang, saya di Nagekeo. Karena saya sudah baca lewat Flores Pos dan Pos Kupang, Pak Don, Bupati sekarang, dia rencana ada canangkan kabupaten literasi. Saya wah, lebih baik kami dulu ada hubungan personal juga di sini. Waktu pernah diskusi 2 mingguan waktu masa Dian dulu di Aula Bung Karno di Nusa Indah. Akhirnya saya bilang lebih baik sebagai teman lama dulu, baik saya pergi ke sana. Ternyata betul, saya minta di Airamo, perjumpaan saya dengan mahasiswa lewat Abdi Mas bulan Mei, direspon juga, Bupati juga datang ke lapangan, kami ketemu di rumah jabatan. Lalu waktu KKN, saya juga minta lagi saya dampingi di Airamo. KKN bulan Juli sampai September 2019. Ternyata pas bulan September, buku Rumah Pancasila ini edisi yang kedua, edisi yang pertama 2015 itu didiskusikan langsung di bawah pohon sukun. Waktu Kasbang Pol juga hadir, penerbit STPM. Lalu tanggal 31 Mei, tanggal 1 Juni meluncurkan waktu Menteri Pariwisata dan Kadis Pariwisata dari provinsi juga hadir di bawah. Itu yang edisi pertama. Edisi kedua, saya sudah jabarkan dengan tambah di bagian belakang itu Pondok Literasi Pancasila. Karena ini saya lihat kalau dengan Pondok Literasi Pancasila berarti sudah ada wadah medium untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya di satu tempat, tapi juga di banyak tempat. Kalau rumah ini kalau di banyak tempat juga bisa repot. Tapi kalau pondok itu bisa ada di mana-mana. Karena itu saya belajar tentang baik saya gunakan filosofi pondok ini supaya lebih cocok. Sehingga di sekolah bisa dibangun, di desa juga dibangun, malah sampai di RT, sampai di tempat mana saja, termasuk juga tempat-tempat pariwisata. Begitu saya berjuang dengan penerbit Nusa Indah, akhirnya mereka cetak buku ini hilang di jalan. Lagi beberapa hari harus, karena sudah dimasukkan dalam agenda di Nagekeo. Akhirnya mereka juga proses lagi, satu petugas dari di percetakan itu dari Jogja antar sendiri ke sini. Pas besoknya mau bedah dan peluncuran, itu buku itu sampai di Ende sini. Akhirnya kami diskusi di Nagekeo, bedah buku di aula lantai 2 kantor bupati. Mahasiswa saya minta tolong kamu buat miniatur rumah Pancasila itu, ada juga. Jadi miniatur rumah Pancasila mereka buat dari Ende, bawa ke Nagekeo, sekarang ada di kantor Bupati Nagekeo. Lalu 2 tempat yang sudah ada sinyal untuk mereka mau membangun rumah Pancasila, Pondok Literasi Pancasila itu di Desa Airamo dengan Ngengedawe di Roe. Lewat spirit literasi ini di sekolah, di desa, di tempat-tempat pariwisata dan tempat-tempat sejarah, tempat-tempat umum yang bermakna. Saya mau berjuang supaya Pancasila yang dalam cerita saya tadi itu supaya bisa harus menyata. Dengan sarana ini, media ini, nilai-nilai
universal. Nilai-nilai budaya bangsa kita, nilai-nilai Pancasila itu menyatu dengan kehidupan manusia dari berbagai macam lapisan itu dalam kehidupan sehari-hari.